Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah atas berkat izinnya kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan bincang santai ya seputar dunia pendidikan. Yang mana alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya dari beberapa sekolah yang berbeda. Oke, di sini ada Bu Niswah nih. Selamat siang, Bu Niswah. Apa Halo, kabarnya? Assalamualaikum Pak Yadi. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Niswah tuh ngajarnya di mana nih? Saya di MI di Karawang, Kang. Wah, di Karawang, luar Ya, biasa. di Karawang. Oke. Yang kedua nih ada Bu Tita. Bu Tita nih, Assalamualaikum Bu Tita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Yadi. Bu Tita di mana nih jadi pengajarnya nih? Saya ngajar di salah satu SDIT di Karawang, Pak. Oh, di Karawang juga ya. Oke. Sama Yang kayak ketiga. Yang ketiga nih ada seorang yang ganteng nih. Ada Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Pak Yadi, alhamdulillah kabar baik. Oke, alhamdulillah ya. Kalau Pak Rahmat di mana nih? Jadi pengajarnya nih. Alhamdulillah saat ini saya di Bekasi di salah satu SMP swasta di Bekasi. Alhamdulillah ya. Kita bisa sharing-sharing di sini seputar dunia pendidikan. Dan mungkin tema kali ini kita akan berbincang terkait dengan cyberbullying ya, Bapak Ibu Guru, sahabat yang luar biasa. Oke, mengawali perbincangan kita di siang hari ini, kalau kita amati mungkin teknologi ini seperti halnya dua pisau ya. Pisau itu bisa positif ataupun bisa negatif, tergantung bagaimana penggunaannya. Mungkin kalau pisau dipakai untuk seorang tukang buah, itu bisa sangat bermanfaat. Tapi ketika pisau dipakai yang tidak baik, ya mungkin justru akan membahayakan banyak orang. Begitupun dengan teknologi ya. Ketika teknologi dipakai hal yang positif untuk para remaja atau para peserta didik, mungkin mereka bisa banyak kreativitas ataupun inovasi. Tapi di lain sisi ketika dipakai yang untuk yang negatif, bisa saja teknologi ini dipakai untuk membuli orang lain atau rekannya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau saya baca dalam sebuah berita, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di dalam kompas.com terjadi kasus bullying yang tewaskan siswa SD di Tasikmalaya ya. Yang mana katanya pelaku terpapar konten pornografi. Mungkin itu sudah beredar di media sosial. Nah, untuk mengatasi hal itu, pemerintah banyak mengeluarkan undang-undang, ya. Walaupun pada kenyataannya ternyata implementasinya masih kurang maksimal. Mungkin kira-kira menurut Bapak Ibu nih, kira-kira tanggapan Bapak Ibu terkait bullying itu seperti apa? Apakah misalnya berhadapan, pukul-pukulan, royokan atau bagaimana nih kira-kira? Mungkin ada yang mau tanggapan dari siapa? Bu Niswa dulu ya, silakan. Oke, baik Kang Yadi. Kalau kita baca dari data jurnal ya. Jadi di laporan digital tahun 2020 yang dilansir dari We Are Social and Hotsuite oleh dinyatakan bahwa 175,4 juta penduduk Indonesia itu kan user internet aktif ya, terutama di sosial media gitu. Kemudian
210,3 juta jiwa diantaranya berusia 13 sampai 17 tahun. Kalau kita lihat dari data ini, berarti kan usia-usia remaja menuju dewasa ya, Kang ya. Jadi cukup banyak juga angkanya di 210,3 juta jiwa. Kalau kita apa namanya? Kalau kita kaitkan ke tadi yang kasus disampaikan oleh Kang Yadi, tema yang kita angkat tentang cyberbullying berarti kan istilahnya perundungan di apa namanya di internet, di sosial media. Nah, itu menurut saya pribadi sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena eh, terjadi mungkin kalau kita sambungkan dari data yang kita dapat tadi, dari penelitian tadi, itu kan di usia-usia anak yang seharusnya menginternalisasikan nilai-nilai sikap bagaimana menyampaikan pendapat yang baik gitu istilahnya kan gitu sehingga nanti kan dia ketika melanjutkan sekolah juga kan bisa apa namanya bisa tidak hanya pintar secara akademik tapi juga secara sikap sosial terutama ya karena kan yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan anak-anak itu kan bukan cuma aspek akademik ya karena kita butuh aspek sosial untuk berkolaborasi dengan teman-teman sekitarnya, teman-teman di lingkungan rumah juga di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu pendapat dari saya. Terima kasih Bu Niswa. Nah, mungkin dari data beberapa data yang saya pernah baca, salah satunya dalam kemenpa.go.id. Di sana bermunculan kasus senior menggencet junior. Bahkan di tahun 2011 terdapat 61 kasus. Tahun 2012 terdapat 130 kasus. Tahun 2013 terdapat 91 kasus. Dan 2014 terdapat 87 kasus. Nah, bagaimana nih kira-kira menurut mungkin Pak Rahmat, cyberbullying itu dalam bentuk media sosial seperti apa kira-kira? Cyberbullying sebagaimana yang kita sama-sama tahu, di mana itu merupakan tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Jadi dengan bisa lewat media sosial, aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai. Di sini dikatakan bahwa setidaknya ada 6 yang bisa dikategorikan, dikelompokkan dalam bullying, di mana kontak fisik langsung, kemudian kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, kemudian ada perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying yang kita bahas, dan pelecehan seksual. Menurut saya, cyberbullying, kondisi cyberbullying di Indonesia ini sudah berada dalam taraf tinggi. Situasi tersebut dibuktikan dengan tadi yang hasil dari berita-berita yang Bu Niswa sampaikan, Pak Yadi sampaikan. Situasi tersebut dibuktikan salah satunya juga dengan ada yang melaksanakan survei dari 45 responden terdapat 95,6% yang mengatakan bahwa kasus cyberbullying di Indonesia sudah banyak terjadi. Maka cyberbullying seharusnya ditanggapi dengan serius, terutama dengan adanya kebijakan hukum untuk menindak dan menghukum para pelaku cyberbullying, karena sangat merugikan salah satu pihak ya. Cyberbullying, kita tidak menyadari bahwa tindakan kita telah merugikan orang lain, padahal orang lain dengan kita salah ketik atau apa bisa mengakibatkan orang lain terkena bully. Mungkin itu hal inilah karena keberadaan media sosial semakin memberi peluang bagi pengguna untuk berkomentar buruk dan lain sebagainya. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Yadi. Terima kasih Pak Rahmat tanggapan terkait dengan itu. Nah, bagaimana nih kira-kira nih? Kan kalau misalnya bully secara langsung kan mungkin terasa efeknya.
Nah, kalau dalam media sosial ini kira-kira contohnya atau dampaknya nih, kira-kira seperti apa nih? Dampak dari cyberbullying ya, cyberbullying di media sosial seperti apa kira-kira? Enggak, mungkin Teh Bu Tita. Ya, seperti yang sudah dibahas ya sama Bu Niswa dengan Pak Ahmad ya tadi terkait data-data bullying di Indonesia ya. Terus kemudian tadi ada kategori bullying, terus punya ada cyberbullying. Kita contohnya aku yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Yadi ya tentang siswa SD yang terkena cyberbullying oleh teman-teman itu kan berawal dari pembulian yang ya di situ diceritakan katanya si Pak yang berinisial siapa itu tadi Pak yang berinisial S ya berinisial S awalnya itu kan diceritakan katanya suruh membuat video yang mana video itu tentang seksual ya dengan hewan katanya gitu. Nah si siswa itu katanya awalnya diancam oleh sekelompok temannya untuk membuat video tersebut. Nah karena takut siswa itu menuruti dari perintah teman-temannya. Nah dari situ kan kita tahu berarti anak-anak tersebut ya anak-anak yang tadi membuli itu kan berarti sudah terkontaminasi oleh pornografi ya Pak. Nah dampaknya terhadap anak yang tadi terkena cyberbullying itu ke apa namanya dampaknya itu kan ke psikologi dia ya yang Kasih mungkin ya Bu ya. dari video tadi dari video yang dia kirim itu kan dia share gitu ya itu di dalam kasus itu si yang membulinya itu menyebarluaskan video yang tadi yang udah dibuat oleh korban ya. Nah di situ kan membuat psikologi anak tersebut terganggu ya. Dia jadi tidak mau makan gitu. Di situ sampai sakit dan akhirnya kan sampai meninggal dunia gitu. Fisiknya tadi yang terganggu kan karena dia takut, malu dan sebagainya gitu. Jadi sangat berpengaruh besar ya terhadap kejiwaan. Mungkin Betul. anak itu bisa depresi ya, bisa frustasi, bahkan bisa bunuh diri juga Bu ya. Ya, betul, setuju. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Bapak penanggulangannya seperti apa nih supaya cyberbullying ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan kira-kira? Siapa nih? Aku ya mungkin. Baik, kalau kita lihat penanggulangannya otomatis harus dalam cakupan luas juga ya dari pemerintah juga harus serius menanggulangi hal ini karena dampak dari cyberbullying ini juga luar biasa ngerinya gitu sampai kan kesehatan mental anak akan terganggu bahkan sampai berani bunuh diri seperti itu. Ini kasus kan sebetulnya memang lama, cuma kan karena sekarang penggunaan internet juga semakin banyak semenjak pandemi, jadi otomatis semakin banyak juga kasus yang terjadi gitu karena penggunaan internetnya semakin sering gitu frekuensinya. Nah di Korea juga kan sampai bunuh diri karena kasus ini. Mungkin penanggulangannya bisa dari pihak pemerintah menggulirkan kebijakan aturan penggunaan internet untuk untuk anak dari usia berapa sampai usia berapa, kemudian bagaimana undang-undang ITE-nya juga harus diatur kembali, kemudian dari segi sekolah atau pemerintah daerah juga harusnya tidak putus hanya di pemerintah pusat, hanya harus nyambung gitu ke pemerintah daerah, juga nyambung lagi ke sekolah, lalu sekolah akan nyambung ke orang tua gitu. Jadi bersiklus gitu ya kalau menurut saya pribadi. Jadi kan pendidikan di sekolah kemudian nyambung ke pendidikan di keluarga, mungkin sosialisasinya dengan cara parenting atau semacam apa kan jadi edukasi orang tuanya juga perlu karena orang tua sekarang juga kan istilahnya sama-sama mungkin ayah bekerja ibu bekerja gitu. Jadi kemungkinan ada
sedikit atau banyak berpengaruh juga gitu untuk membebaskan penggunaan internet terutama sosial media untuk anak-anak di bawah umur terutama. Begitu mungkin. Jadi harus ada kesepakatan bersama tentu ya dari pemerintah, karena memang pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab guru dan kepala sekolah ya, tapi harus ada kesepakatan bersama mulai dari pemerintah, kepala sekolah, bahkan sampai orang tua, bagaimana agar anak itu bisa dipantau dengan cara ketat agar mungkin tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Kita juga sebagai pendidik harus lebih sering sosialisasi ke anak, menyelipkan tips, terus bagaimana dampak positif dan negatif ketika bermedia sosial, bijak-bijak bermedia sosial dan sebagainya, harus kita sering ulang-ulang ke anak-anak agar terkonsep dalam benak anak-anak itu bagaimana kita harus bijak dalam bermedia sosial, sebagaimana agar tidak terjadi bisa mungkin bisa menurunkan tingkat cyberbullying yang ada di negara kita khususnya. Itu Pak Yadi. Siap, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin dari Bu Tita, silakan. Bagaimana nih kira-kira tanggapannya? Ya, mungkin lebih besarnya kayak ngasih edukasi gitu ya, baik dari orang tua atau kita sebagai pendidik ya, terkait apa tadi permasalahan tersebut, terkait media sosial ya, agar orang tua gitu, agar orang tua bisa lebih mengontrol anaknya lagi gitu ya. Juga lebih bisa selektif lagi itu dalam memilih konten-konten atau dalam menggunakan sosial media gitu ya. Jadi tahu gitu mana yang harusnya ditonton dan mana yang sebenarnya enggak ditonton gitu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Tita. Jadi karena sedikit banyaknya kita berinteraksi dengan sosial media, ya mungkin kita harus lebih memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kejadian cyberbullying ini tidak terjadi lagi kepada kita ya, Bapak semua. Mungkin untuk bincang santai hari ini bukan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih lagi atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, atur nuhun. Ya. Setelah perbincangan kita tadi, alangkah baiknya kita sama-sama mengurangi tingkat bullying atau perundungan itu dengan sama-sama kita mengetahui apa itu bullying, di mana bullying itu bisa terjadi dan kapan perundungan atau bullying itu bisa terjadi. Pastinya kita punya banyak impian yang ingin kita raih. Kemauan, optimisme, dan semangat yang kita miliki adalah kunci untuk meraih impian kita dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Salah satu rintangan yang pasti akan kita jumpai atau yang ada menghadang adalah perilaku perundungan atau bullying. Pernah kita mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina teman. Setiap remaja menanggapi perundungan dengan cara yang berbeda. Ada yang terusik, namun ada juga yang terganggu. Ada yang menderita hingga mengalami depresi berkepanjangan, bahkan ada yang kemudian bunuh diri saking tersakitinya akibat bullying itu. Ternyata 50% dari siswa pernah mengalami perundungan di sekolah menurut UNICEF tahun 2015. Maka dari itu mari kita sama-sama gali lebih dalam tentang apa itu perundungan serta kapan dan di mana perundungan itu bisa terjadi. Apa sih perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.
Apa saja bentuk perundungan? Bentuk perundungan bisa berbentuk verbal atau seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan lain-lain. Ada juga berbentuk fisik, yaitu menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain sebagainya. Ada juga yang berbentuk berbentuk sosial, yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan lain-lain. Perundingan. Nah, sekarang seperti yang kita bahas di perbincangan tadi, perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Contohnya bisa seperti memperolok di media sosial, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, dan lain sebagainya. Pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto tidak semestinya seperti sebagaimana yang sering terjadi antara siswa, memfoto siswa yang lain dijadikan stiker dan lain sebagainya tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Perang kata-kata di dunia maya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi orang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, dan mengucilkan seorang dari grup daring. Di mana dan kapan terjadi perundungan? Perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam 24 jam baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seperti bisa terjadi di sekolah. Sekolah bisa terjadi di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, dan di tempat-tempat sepi lainnya. Di rumah pun perundungan bisa terjadi, di tempat-tempat anak berlatih, olahraga, seni tari, atau nyanyi dan lukis. Di tempat ibadah, di restoran, di dunia maya seperti media sosial, pesan elektronik yang sehari-hari kita gunakan, itu bisa terjadi perundungan. Nah, maka dari itu perlu kita ketahui juga dampak dari perundungan itu sendiri. Perundungan bisa berdampak pada akademis kita, seperti penurunan prestasi akademis, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah, kemudian pada sosial kita, kemudian pada fisik kita, dan yang terakhir pada emosi kita. Nah, dengan kita mengetahui ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita.